Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya akan membawakan judul Membangun Moral Melalui Revitalisasi Kampung Lali Gadget. Perkenalkan, nama saya Novanzia Ramadan. Saya Anissa K. Febrianti. Saya Dewi Nur Malasari. Dan saya Siti Saidah. Berikut pemaparan dari kami. Teknologi komunikasi dan informasi ialah ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia dalam menyalurkan sebuah informasi atau pesan dengan tujuannya yaitu untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah dan untuk mencapai sebuah tujuan. Internet menjadi salah satu dampak dari teknologi baru yang mana membuka masuknya pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Transfer teknologi juga berpacu dan menyebabkan perubahan di bagian sosial, budaya, bahkan pendidikan yang saat ini beralih pada gadget. Saat ini, teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan yaitu teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat mempermudah siswa untuk mencari informasi dalam proses pembelajaran. Tujuan dari topik pembelajaran kali ini adalah yang pertama, apakah efektif jika anak-anak terhindar dari gadget? Yang kedua, apakah gawai sendiri akan menyebabkan kepribadian anak akan lebih baik atau sebaliknya? Kampung Lali Gadget merekrut pemuda dan masyarakat di Desa Pagermubu dan di Kota Sidoarjo. Pemuda yang diberdayakan akan dijadikan sebagai pendamping, perencana, dan fasilitator edukasi. Aktivitas ini juga mengangkat edukasi satwa, kearifan lokal, edukasi budaya, olahraga, dan juga permainan tradisional yang ternyata turut melestarikan budaya dan juga kearifan lokal. Salah satu metode pembelajaran yang disuguhkan dalam Kampung Lali Gadget ini adalah metode pembelajaran tradisional. Salah satunya dengan diajarkan cara kerjasama antar sosial dengan baik, saling menyayangi satu sama lain, kekompakan antar sesama, perilaku yang santun dan terfilterisasi dari budaya-budaya asing melalui permainan cublek-cublek suweng, dakonan, jamuran, tarik tambang di sawah, dan mencangkul. Selain tidak beralih pada dunia gadget, mereka yang masih ingin berada di masa anti gawai tidak menyurutkan untuk tetap belajar, yakni dengan bermain seperti berhitung dan membaca. Menyayangi lingkungan juga termasuk hal yang penting bagi mereka. Salah satunya, belajar cara menanam padi dengan baik, agar nantinya dapat memahami dampak konservasi lingkungan. Gadget! Dolanan! 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 Kampung Lali Gadget! Dengan metode pembelajaran seperti ini, tentunya banyak sekali manfaat yang diperoleh bagi anak-anak, seperti meningkatkan motivasi belajar anak, meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan keterampilan motorik, meningkatkan kemampuan kognitif, serta bisa meredakan stres pada anak. Dan tentunya, pembelajaran dengan menggunakan permainan tradisional seperti ini juga akan dapat melestarikan budaya. Bermain game tradisional dapat membantu anak-anak memahami dan menghargai budaya mereka sendiri. Ini tentunya akan membantu melestarikan tradisi dan warisan budaya yang penting. Dek, boleh perkenalan nama sama umurnya? Perkenalkan, nama saya Latifah Aliana Rohman, biasanya dipanggil Latifah, umur saya 13 tahun. Oke, adik sekarang udah kelas berapa? Udah SMP kelas 7. Sampai kelas 7. Kan tadi udah main-main di sini, terus pengalamannya gimana? Seru dan juga bisa mengetahui cara menanam padi.
Oke, terima kasih Dek. Selanjutnya, halo Dek, namanya siapa? Ahmad. Ahmad, umurnya berapa Ahmad? Wah, tidak apa Mbak sebenarnya. Oke, tadi pengalamannya selama bermain di Kampung Lali Gadget ini gimana? Main lempung. Tak warna ya. Main lumpur, terus gimana? Keseruannya, dapat pengalaman apa aja? Tadi. Iya, oke, terima kasih Dek. Jadi kesimpulan dari wawancara tadi ialah anak-anak merasa senang berada di Kampung Lali Gadget. Mereka merasa mendapatkan banyak pengawasan baru, ilmu baru yang tentunya berhubungan dengan permainan tradisional, kearifan lokal, dan juga berbagai kesenian yang ada di Indonesia. Mereka merasa bahwa Kampung Lali Gadget ini dapat digunakan untuk edukasi, terutama untuk anak-anak, agar mereka terhindar dari gadget. Bagaimana sih Mas proses berdirinya Kampung Lali Gadget ini? Kalau prosesnya sih awalnya dulu namanya bukan Kampung Lali Gadget ya. Jadi awalnya dulu ini sebenarnya kita agak punya keresahan persoalan yang tentang ini kurangnya orang membaca itu ya. Di tahun pertama itu kok susah ya ngajak orang membaca. Akhirnya kita agak berpikir lateral dengan cara ini menemukan permainan tradisional kayak gitu. Terus founder kami namanya Kak Irfandi itu berpikir kenapa kok di warung kopi ini banyak anak-anak yang bisa nongkrong berjam-jam di situ. Dan ternyata ya mereka ada mereka punya teman fisik dan juga teman digital yang namanya handphone itu. Omongannya udah mulai kasar, bahkan kata-kata yang nggak baik dari luar areanya itu udah masuk. Jadi disitulah timbul nama Kampung Lali Gadget kayak gitu. Dari hasil penelitian secara mendalam tentang bagaimana praktik dari Kampung Lali Gadget, dapat ditarik benang merah masih kurangnya konsistensi secara utuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, penulis memiliki gagasan untuk meminimalisir hal tersebut dengan memberikan fasilitas terhadap anak-anak penyandang disabilitas, salah satunya disabilitas penglihatan. Seperti halnya, buku-buku yang ada di pojok literasi merupakan buku yang seharusnya digunakan untuk penyandang tersebut. Demikian pemaparan dari kami. Santen gula klopo cekap semanten atur kaula bilih lepat nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.